silaturahmi dan pemberian tali asih Polres Ogan Ilir dan PWI Ogan Ilir dalam rangka sinergitas Polri dengan pers atau wartawan akan segera kita mulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Silaturahmi dan pemberian tali asih Polres Ogan Ilir dan PWI Ogan Ilir dalam rangka sinergitas Polri dengan pers atau wartawan akan segera kita mulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Selesai ya, jangan ya, jadi jangan artikan dengan yang lain ya. Jadi maksudnya mentoknya ini karena kita finishing ini hari ini kita dapat kesempatan berkumpul semua yang di tempat yang sederhana ini ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu. Dan saya bangganya karena ini banyak dan mungkin di belakang ini juga masih ada, cuma belum kelihatan. Ya, ada beberapa yang WA ke saya, cuman saya bingung ini siapa. Mungkin karena pertama ya sempat berkenalan sekarang yang sebenarnya tidak ada masalah kalau kita berkenalan, tapi kadang-kadang kan perkenalan ini kadang-kadang harus dimulai dengan hal-hal yang kira-kira agak mencancing dulu, mencolek dulu, ya kan? Nah, baru dia mau berkenalan. Nah, sebenarnya ini cara-cara. Dan saya yang kedua, kebanggaan saya bahwa Oganilir ini rupanya banyak. Mungkin juga yang ada di Oganilir ini orang-orang Palembang, tapi lebih banyak
bekerja di Ogan Ilir. Nah, sama dengan saya Pak. Saya ini tinggalnya di Palembang. Ya, cari makannya di sini. Iya, karena saya kapolresnya. Kan gitu. Nah, kalau tidak pulau yang marah ini jadi ada marah kita. Rekan-rekan wartawan atau media penulis sekalian yang saya hormati dan Bapak penasehat, mungkin saya anggap Bapak Pak Haji ini orang tua saya. Ya, mereka ibu ini, Bapak ini yang senior ini saya anggap sebagai orang tua saya. Kebetulan saya juga dari keluarga penulis juga. Nah, cuman sudah pensiun juga. Saya nggak tahu nganar mamang saya ini. Kadang ada, kadang tidak katek, kan tiba-tiba ada di TVRI dia. Ya gitu. Dulu di TVRI mamang saya ini memilih asar. Ya. Jadi saya juga banyak berkecimpung, banyak minta pendapat dari beliau-beliau itu. Nah, itulah keuntungan rekan-rekan kenapa sampai saya senang yang namanya orang tua. Karena orang tua itu beliau itu pertama duluan hidup, duluan mengetahui seluk-beluk dunia ini cak mana. Kita ini baru, ya makanya saling belajar, saling sharing itu yang penting. Kemudian berikutnya lagi hari ini judulnya kita silaturahmi menyambung tali hati, ya karena ini sudah penghujung tahun. Mudah-mudahan jangan cuma sekali ini saja, karena saya terhitung baru 4 bulan. Bukan sudah, tapi baru. Berarti apa? Enak, lemak di sini. Jadi saya bilang baru 4 bulan. Berarti kalau bisa tambah. Ya. Jadi waktu ini adalah waktu yang harus saya manfaatkan berkolaborasi dengan rekan-rekan wartawan atau penulis atau pengemban fungsi media sosial, media online. Dulu ada namanya surat kabar ya dulu ya. Tapi sekarang sudah pada online semua. Ya ini yang harus kita pupuk dari sekarang. Kemudian tadi doanya Pak Sarono, ini adalah kolaborasi, saling bekerja sama, komunikasi, koordinasi, nah gitu. Dan kolaborasi itu bekerja sama, teori kerjasama itu. Jadi sama-sama kita mengangkat Ogan Ilir ini sesuai dengan motonya Ogan Ilir Bangkit, pada khususnya kemudian Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau bisa kita jadikan wilayah kita ini lebih produktif, lebih seksi, lebih bisa dikembangkan dan lebih besar daripada provinsi yang lain. Itu harapan kita. Kemudian jangan lupa, dengan itu meningkat, kita berharap juga semua penduduknya, warganya ini semua sejahtera. Ya, itu harapan kita. Kami pihak kepolisian ini membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat. Nah, karena situasinya sekarang tadi saya ngobrol-ngobrol terkait dengan situasi perayaan malam tahun baru sampai dengan hari ini kita kerjakan, kami mulai untuk operasi Natal dan Tahun Baru ini tidak lepas dari kerjasama para rekan-rekan pers hadir pada saat ini. Tidak lepas dari itu. Pertama, peliputan terkait orang-orang yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Lebih kecil lagi ke Ogan Ilir. Kemudian situasi arus lalu lintas menjelang maupun nanti setelah kegiatan perayaan malam tahun baru di tahun depan. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana perayaan malam tahun baru khususnya di Ogan Ilir ini, umumnya di Sumatera Selatan. Terpusatnya di mana? Apa langkah-langkah petugas? Bagaimana upaya atau kontribusi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, instansi atau stakeholder yang lain terkait perayaan malam tahun baru ini. Di tengah adanya yang sekarang kita dengar adalah ancaman-ancaman, yang pertama teroris, kemudian yang kedua kriminalitas yang mungkin akan meningkat,
kemudian kecelakaan lalu lintas karena banyaknya saudara-saudara kita yang bergeser dari tempat awal mereka tinggal ke tempat tujuan liburan mereka. Kemudian dampak dari bencana alam, seperti beberapa hari yang lalu terjadi di Bakauheni, ombak besar, angin kencang sehingga penyeberangan kapal feri menjadi terhambat. Ini menjadi satu hambatan kita. Ya, tentunya tidak lepas dan tidak tidak bisa dilupakan yang namanya teman-teman media ini, teman-teman pers yang memberikan informasi update terkait gangguan-gangguan selama kegiatan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru nantinya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kita ini saling membutuhkan. Ya, di samping juga kita mengingatkan masyarakat kita yang meninggalkan rumah dan mereka yang sudah masuk ke dalam lingkungan atau wilayah Sumatera Selatan ini untuk terus berhati-hati, karena di tengah situasi perayaan sekarang, keadaan yang mendera atau situasi krisis ekonomi sekarang yang mendera ini juga datang menghantui masyarakat kita. Ya, contohnya adalah banyaknya atau kondisi perekonomian kita ini yang anjlok, sehingga dampaknya kemana? Ke tenaga kerja. Ke tenaga kerja tidak ada, berarti kriminalitas akan tinggi. Banyak warga kita, saudara-saudara kita yang butuh makan dan kelaparan. Ini memicu terjadinya kriminalitas di semua lini, baik di lini pemerintahan maupun di lini masyarakat paling bawah. Nah, ini kalau yang di atas ini sudah paham kemudian yang di bawah ini menggunakan power mereka, tenaga mereka untuk melakukan kriminal yang sifatnya konvensional. Kalau yang di atas ini banyak korupsi, jadi situasi sekarang ini memaksa kita untuk lebih berhati-hati, saling mengingatkan. Ya, teman-teman sekalian, pada saat pelaksanaan kegiatan Natal, kami berharap di yang hadir di sini, anggota PWI semuanya kalau bisa saya minta bantu ya untuk meliput kegiatan-kegiatan pengamanan selama pelaksanaan operasi lilin Musi 2022 yang ininya kata kuncinya atau passwordnya adalah pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Ini perlu masukan-masukan, info-info, utamanya kegiatan-kegiatan masyarakat kita selama harapan kita adalah pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru ini berlangsung dengan aman dan tertib. Tentunya dengan apa? Banyak info-info atau himbauan kepada masyarakat kita untuk tidak melakukan pengamatan kegiatan pesta malam tahun baru secara berencana. Ini adalah konsumsi. Kondisi kita seperti ini sangat sederhana, tapi saya senang
dengan sederhana begini, dibanding harus besar tapi kita tidak ada esensinya. Apa sih esensi yang harus kita dapat? Apa yang telah kita dapat pada saat kegiatan silaturahmi dan penyambut hari ini dan rekan-rekan. Ya, itu harapan saya. Mungkin nanti teman-teman yang lain nanti sesuai ini nanti dengan kami ada sedikit apa namanya ya tali asih ala kadarnya. Jadi ini tidak seberapa, ini supaya rekan-rekan dengan kami ini ada hubungan emosional yang lebih baik. Ya, nanti kita akan laksanakan ini. Tolong kemudian nanti disampaikan kepada kita. Itu saja mungkin sambutan saya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita yang sangat sederhana ini yang ada manfaat, esensinya bisa kita petik, kemudian bisa mempererat tali silaturahmi antara kami dari Polres Sukabumi ini dengan penulis dari media lain, media sosial maupun lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk kegiatannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres memberikan kesempatan. Sebelum saya memberikan sambutan, ada baiknya dan silakan kita yel-yel dulu. Oke? Kalau ini boleh. Kalau saya sebut obat ilir, berarti Bapak Ibu sebut bangkit jaya maju, ya. Saya sebut. Obat ilir, bangkit jaya maju, ya. Oke. 1, 2, 3. Obat ilir, bangkit jaya maju. Hidup Pak Kapolres. YouTuber awalnya juga media lumayan berarti ya lagi kasih lagi kakak itu itu loh berita minta loh salin basit tuh masalahnya Kepada yang terhormat Pak Kapolres AKBP Andi Basarakan, SA, SH, SIK, Benar ya? Kasat Bimas Pak AKP UMPN, kemudian Kabang Humas Pak Haris tadi. Kasih Humas Pak Haris. Dan pejabat-pejabat di Konsolidasi serta anggota-anggota berkenan, terima kasih atas kehadiran semuanya. Tentunya juga bapak-bapak, ibu-ibu, para perwakilan yang saya cintai dan saya sayangi. Karena kita sama profesi, jadi harus saling mendukung ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan, karena juga keberkahan dan rahmatnya hari ini di Jumat Barokah kita bisa sama-sama berkumpul dalam kegiatan tari asih. Pak Kapolres memberikan bantuannya yang sangat berharga bagi kami Pak,
baik kepada anggota PWI Organilir dan juga PWI Organilir yang sama-sama sebagai jurnalis. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sekarang saya ingin bercerita sedikit bahwa bantuan yang kita terima hari ini adalah sebanyak 800 kg beras dan 80 dus mie instan kepada 80 keluarga. Boleh tepuk tangan buat Pak Kabus. Alhamdulillah ini sangat berharga bagi kami Pak, karena saya ini sudah alhamdulillah 19 tahun jadi pewarta, 15 tahun bertugas di Organilir, belum pernah ini sejarah baru dari Pak Kapolres memberikan bantuan kepada PWI Organilir. Terima kasih. Mudah-mudahan saja tambah lagi bantuan. Amin. Kami doakan Bapak banyak rezeki, selalu diberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan. Pokoknya cita-cita Bapak tercapai. Apa? Oh, amin. Ya Allah. Pokoknya baik-baik kenal Bapak kabar kami. Ya, kebaikan orang duluan yang gitu ya. Amin ya Bapak. Dan di sini juga ada anggota PWI Pak, juga ada yang PWI mungkin dari DPI, mungkin juga dari IWO, mungkin juga dari wartawan lainnya. Jadi ini di sini dengan bantuan Bapak itu ya saya berusaha bagaimana mungkin kalau adil itu dari Allah Pak ya. Cuma saya berusaha bagaimana kalau Bapak ini merasakan kebaikan yang diberikan oleh Pak Kapolres kepada kami. Dan kami juga berharap karena di sini makin mempererat persaudaraan kita, makin juga mempererat semangat yang berbeda. Dan juga kawan-kawan yang makin bersedia kalau meliput kegiatan Organilir ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara saya tunggu penyerahan beberapa dari kepada Bapak Kapolres. Penyerahan beberapa dari PWI dan non PWI kepada
anggota PWI. Kepada PWI, segera simbol kepada PWI. Kan? Aneh je. Aneh je mereka. Silaturahmi dan pemberian tali asli Polres Ogan Ilir dan PWI Ogan Ilir dalam rangka sinergitas Polri dengan pers atau wartawan akan segera kita mulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Pekerjaan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kami sebagai wartawan memberitakan hal-hal baik, memberikan anjuran-anjuran kebaikan, dan memberikan warning. Selesai. Ya jangan. Ya jadi jangan di apa namanya? Tekan dengan yang lain. Ya. Jadi maksudnya mentoknya ini karena kita finishing ini hari ini. Pasang berkumpul semua yang di tempat yang sederhana ini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu. Dan mungkin di belakang ini juga masih ada, cuman belum kelihatan. Ya, ada beberapa yang WA ke saya, cuman saya bingung ini apa. Mungkin karena pertama lihat, kemudian yang kedua kita baru sempat berkenalan sekarang rekan-rekan atau teman-teman media ini. Yang sebenarnya tidak ada masalah kalau kita berkenalan. Tapi kadang-kadang kan perkenalan ini kadang-kadang harus dimulai dengan hal-hal yang kira-kira
agak apa namanya, mencangking dulu, mencolek dulu, ya kan? Nah, baru dia mau berkenalan. Nah, sebenarnya ini cara-cara, ya. Dan saya yang kedua, kebanggaan saya bahwa Oganilir ini rupanya banyak. Mungkin juga yang sudah ada di Oganilir ini orang-orang Palembang, tapi lebih banyak bekerja di Oganilir. Nah, sama dengan saya, Pak. Saya ini tinggalnya di Palembang. Ya, cari makannya di sini. Iya, karena saya Kapolresnya. Kan gitu. Ya, kalau tidak pulau yang marah ini menjadi ada marah kita. Rekan-rekan wartawan atau media penulis sekalian yang saya hormati dan Bapak penasehat, di sini saya anggap Pak Haji ini orang tua saya. Ya, mereka ibu ini, bapak ya bapak ini yang senior ini saya anggap sebagai orang tua saya. Kebetulan saya juga dari keluarga penulis juga. Nah, cuman sudah pensiun juga. Saya nggak tahu, nganar mamang saya ini. Kadang ngado, kadang tidak kate, kan tiba-tiba ada di TVRI dia. Ya gitu. Dulu di TVRI mamang saya ini, Mang Meli Asar. Ya. Jadi saya juga banyak berkecimpung, banyak minta pendapat dari beliau-beliau itu. Nah, itulah keuntungan rekan-rekan kenapa sampai saya senang yang namanya orang tua. Karena orang tua itu, beliau itu pertama duluan hidup, duluan mengetahui seluruh dunia ini cak mana. Kita ini baru, ya makanya saling belajar, saling sharing itu yang penting. Kemudian berikutnya lagi, hari ini judulnya kita silaturahmi, menyambung tali asih, ya. Karena ini sudah penghujung tahun, mudah-mudahan jangan cuma sekali ini saja, karena saya terhitung baru 4 bulan, ya. Bukan sudah, tapi baru. Berarti apa? Enak, lemak di sini. Jadi saya bilang baru 4 bulan. Berarti kalau bisa tambah. Ya. Jadi waktu ini adalah waktu yang harus saya manfaatkan berkolaborasi dengan rekan-rekan wartawan atau penulis atau pengemban fungsi media sosial, media online. Dulu ada namanya surat kabar ya dulu ya, tapi sekarang sudah pada online semua. Ya, ini yang harus kita pupuk dari sekarang. Kemudian tadi doanya Pak Sarono, ini adalah kolaborasi, saling bekerja sama, komunikasi, koordinasi, nah gitu. Dan kolaborasi itu kerjasama, teori kerjasama itu. Jadi sama-sama kita mengangkat Oganilir ini sesuai dengan motonya Oganilir Bangkit, pada khususnya kemudian Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau bisa kita jadikan wilayah kita ini lebih produktif, lebih seksi, lebih bisa dikembangkan dan lebih besar daripada provinsi yang lain. Itu harapan kita. Kemudian jangan lupa, dengan itu meningkat, kita berharap juga semua penduduknya, warganya ini semua sejahtera. Ya, itu harapan kita, Pak. Kami pihak kepolisian ini membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat. Nah, karena situasinya sekarang, tadi saya ngobrol-ngobrol terkait dengan situasi perayaan malam tahun baru sampai dengan hari ini kita kerjakan, kami mulai untuk operasi Natal dan Tahun Baru ini tidak lepas dari kerjasama para rekan-rekan pers yang hadir pada saat ini. Tidak lepas dari itu. Pertama, peliputan terkait orang-orang yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Lebih kecil lagi ke Oganilir. Kemudian situasi arus lalu lintas menjelang maupun nanti setelah kegiatan perayaan malam tahun baru di tahun depan. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana perayaan malam tahun baru khususnya di Oganilir ini, umumnya di Sumatera Selatan. Terpusatnya di mana? Apa langkah-langkah petugas? Bagaimana upaya atau kontribusi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, instansi
atau stakeholder yang lain terkait perayaan malam tahun baru ini. Di tengah adanya yang sekarang kita dengar adalah ancaman-ancaman, yang pertama teroris, kemudian yang kedua kriminalitas yang mungkin akan meningkat, kemudian kecelakaan lalu lintas karena banyaknya saudara-saudara kita yang bergeser dari tempat awal mereka tinggal ke tempat tujuan liburan mereka. Kemudian dampak dari bencana alam, seperti beberapa hari yang lalu terjadi di Bakauheni, ombak besar, angin kencang sehingga penyeberangan kapal feri menjadi terhambat. Ini menjadi satu hambatan kita. Ya, tentunya tidak lepas dan tidak tidak bisa dilupakan yang namanya teman-teman media ini, teman-teman pers yang memberikan informasi update terkait gangguan-gangguan selama kegiatan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru nantinya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kita ini saling membutuhkan. Ya, di samping juga kita mengingatkan masyarakat kita yang meninggalkan rumah dan mereka yang sudah masuk ke dalam lingkungan atau wilayah Sumatera Selatan ini untuk terus berhati-hati, karena di tengah situasi perayaan sekarang, keadaan yang mendera atau situasi krisis ekonomi sekarang yang mendera ini juga datang menghantui masyarakat kita. Ya, contohnya adalah banyaknya atau kondisi perekonomian kita ini yang anjlok, sehingga dampaknya kemana? Ke tenaga kerja. Ke tenaga kerja tidak ada, berarti kriminalitas akan tinggi. Banyak warga kita, saudara-saudara kita yang butuh makan dan kelaparan. Ini memicu terjadinya kriminalitas di semua lini, baik di lini pemerintahan maupun di lini masyarakat paling bawah. Nah, ini kalau yang di atas ini sudah paham yang di bawah menggunakan power mereka, tenaga mereka melakukan kriminal yang sifatnya konvensional. Kalau yang di atas ini banyak korupsi. Jadi situasi sekarang ini memaksa kita untuk lebih berhati-hati, saling mengingatkan. Ya, teman-teman sekalian, ini pada saat pelaksanaan kegiatan Natal kami berharap yang hadir di sini anggota PWI semuanya kalau bisa saya minta bantu ya untuk meliput kegiatan-kegiatan pengamanan selama pelaksanaan operasi lilin Musi 2022 yang ininya kata kuncinya atau passwordnya adalah pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Ini perlu masukan-masukan, info-info, utamanya kegiatan-kegiatan masyarakat kita selama pelaksanaan Natal nanti ini, Natal Tahun Baru besok ini di kecamatan, desa-desa yang ada di tempat kita. Harapan kita adalah pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru ini berlangsung dengan aman dan tertib. Tentunya dengan apa? Banyak info-info atau himbauan-himbauan kepada masyarakat kita untuk tidak melakukan atau melaksanakan kegiatan pesta malam tahun baru secara berlebihan. Contohnya adalah konsumsi miras. Kemudian yang kedua narkoba. Kemudian yang ketiga remi. Nah, itu lengkap. Miras, narkoba, remi. Terakhir apa? Kriminal. Itu hasilnya. Ini tentunya nanti akan merugikan kita semua. Yang mungkin teman-teman sudah paham kalau mereka sudah konsumsi narkoba, seks bebas di mana-mana, akhirnya apa? Pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian dengan kekerasan dan curang.
perlu kita komunikasikan seperti itu. Ini karena silaturahmi yang perlu saya manfaatkan untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian berikutnya saya minta maaf juga, kondisi kita seperti ini sangat sederhana, tapi saya senang dengan sederhana begini dibanding harus besar, tapi kita tidak ada esensinya. Apa sih esensi yang harus kita dapat? Apa yang telah kita dapat pada saat kegiatan silaturahmi dan penyambut variasi ini dengan rekan-rekan. Ya, itu harapan saya. Mungkin nanti teman-teman yang lain nanti sesuai ini nanti dengan kami ada sedikit apa namanya ya tali asih ala kadarnya. Jadi ini tidak seberapa, ini supaya rekan-rekan dengan kami ini ada hubungan emosional yang lebih baik. Ya, nanti kita akan laksanakan ini. Tolong kemudian nanti disampaikan kepada kita. Itu saja mungkin sambutan saya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita yang sangat sederhana ini yang ada manfaat, esensinya bisa kita petik, kemudian bisa mempererat tali silaturahmi antara kami dari Polres Jakarta ini dengan rekan-rekan penulis dari media selain media sosial maupun lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk kegiatannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres memberikan kami kesempatan. Sebelum saya memberikan sambutan, ada baiknya dan silakan kita yel-yel dulu. Oke? Kalau ya berdiri boleh lah. Yang sama apa ya? Kalau saya sebut Olga Silir, berarti bapak-bapak, ibu-ibu sebut Bangkit Jaya Maju, ya? Alat saya dulu. Olga Silir, Bangkit Jaya Maju, ya? Oke? 1, 2, 3. Olga Silir, Bangkit Jaya Maju. Hidup Pak Kapolres. Terima kasih. Apa? Ngerti alatnya? YouTuber lah. Ini budak milenial lah. Kalau saya berarti ini kasih lagi kasih itu. Pokoknya terasa apa ya? Kira berita, ini tak boleh. Saling baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan, karena juga keberkahan
berkah dan rahmatnya hari ini di Jumat Barokah kita bisa sama-sama berkumpul dalam kegiatan tari asih. Pak Kapolres memberikan bantuannya yang sangat berharga bagi kami Pak, baik kepada anggota PWI Organilir dan juga PWI Organilir yang sama-sama sebagai jurnalis. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sekarang saya ingin bercerita sedikit bahwa bantuan yang kita terima hari ini adalah sebanyak 800 kg beras dan 80 dus mie instan kepada 80 pewarta. Boleh tepuk tangan buat Pak Abang. Alhamdulillah ini sangat berharga bagi kami Pak, karena saya ini sudah 19 tahun jadi pewarta, 15 tahun bertugas di Organilir, belum pernah ini sejarah baru dari Pak Kapolres memberikan bantuan kepada PWI. Terima kasih. Mudah-mudahan saja tambah lagi bantuan. Amin. Kami doakan Bapak banyak rezeki, selalu diberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan, pokoknya cita-cita Bapak tercapai. Apa? Oh, amin ya Allah. Pokoknya baik-baik kenal dan tak kabar sama ini. Ya, kebaikan orang orang itu gitu ya. Amin ya Bapak. Dan di sini juga ada anggota PWI Pak, juga ada yang PWI mungkin dari DTI, mungkin juga dari IWO, mungkin juga dari wartawan lainnya. Jadi ini di sini dengan bantuan Bapak itu ya saya berusaha bagaimana mungkin kalau adil itu dari Allah Pak, cuma saya berusaha bagaimana kawan-kawan ini merasakan kebaikan yang diberikan oleh Pak Kapolres kepada kami. Dan kami juga berharap dari sini makin mempererat persaudaraan kita, makin juga mempererat semangat yang harus diberikan. Dan juga kawan-kawan yang mengikuti media dalam meliput kegiatan Polres ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari PWI kepada Bapak Kapolres Organilir. Penyerahan cenderamata dari PWI dan PWI.
Alumni PWI, terima kasih Bos kepada alumni PWI. banyak pelat-pelat. Tapi kadang-kadang kan perkenalan ini kadang-kadang harus dimulai dengan hal-hal yang kira-kira agak mencangking dulu.
mencolek dulu, ya kan? Baru dia Peran kita lagi. Kodim, Dinas, Oh iya, Kabupaten. peran kita ke depan selanjutnya mungkin kita akan berkejari juga dan praktikal lainnya, dan juga kita akan juga berperan bersilaturahmi kepada Pak Hilir, kepada Pak Bupati, Pak Bantuan warga itu saya berusaha bagaimana mungkin kalau ada itu dari Allah ya. Ini saya berusaha bagaimana kawan-kawan ini merasakan kebaikan yang diberikan oleh Pak Kapolres kepada kami. Dan kami juga berharap kalau asli ini makin mempererat persaudaraan kita, makin juga mempererat ke depan kegiatan kita sendiri. Dan juga kawan-kawan juga makin lebih giat kalau mengikut kegiatan di Polres Ogan Ilir. Demikian kumpul dalam kegiatan kali asli Pak Kapolres memberikan bantuannya yang sangat berharga dari kami Pak, baik kepada anggota PWI Ilir dan juga PWI yang nama-nama sebagai deputi. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sekarang saya ingin berterima kasih 800 kilogram beras dan 80 mie instan kepada 80 keluarga. Boleh kita sama baca warga, baik PWI dan non PWI. Ya. Ini non PWI itu ada IWO, ada IWO. Artinya instan pers ya? Iya, Ya. pers di Ogan Ilir. Rata-rata dominan insya Allah mendapatkan bantuan dari Pak Kapolres. Ini kita sangat bersyukur sekali ya, karena ini sejarah baru ya. Saya udah 15 tahun alhamdulillah di sini, jadi sebagai pewarta 15 tahun ini baru pernah spektakuler. Terima kasih Pak Kapolres beserta jajarannya yang memberikan tali asli bantuan kepada kami, para pewarta dengan melakukan silaturahmi dan juga kerjasama yang baik. Artinya kemitraan ini harus sama-sama menjaga ya? Jajaran pers juga harus menjaga, kepolisian juga itu artinya sehingga nyambung. Apa pesan Ketua PWI kepada sesama anggota PWI dan jajaran pers di Ogan Ilir? Jadi kami berharap sebagai PLT Ketua PWI kerjasamanya dari semakin meningkat, kita juga bisa saling membantu, kegiatan mungkin Polri apa bisa kita liput, bisa kita soal yang kegiatan positif atau apa kan banyak nih kegiatan baik dari sosial, mungkin juga kejadian perkara atau apa misalnya kecelakaan lalu lintas atau memang misalnya pengaturan lalu lintas yang lebih baik atau gimana. Pokoknya kita bersinergi. Artinya semua pesan kepada masyarakat. Ada pesan masyarakat, pesan saya kepada masyarakat khususnya wilayah Ogan Ilir untuk saat ini kita sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Harapan saya dan himbauan saya kepada masyarakat pada saat perayaan malam Tahun Baru sebaiknya tidak dilaksanakan dengan euforia atau kegiatan yang berlebihan. Sebaiknya dilaksanakan bersama keluarga tercinta dan tanpa hal-hal yang berlebihan yang kira-kira dapat merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Kemudian yang berikutnya, apabila meninggalkan tempat, meninggalkan rumah untuk melaksanakan liburan atau jalan-jalan bersama keluarga, agar sebaiknya melaporkan diri atau menjaga keamanan tempat tinggalnya ke ketua RT terdekat maupun RW untuk dilaksanakan siskamling di lingkungannya. Kemudian berikutnya lagi, pada saat melakukan perjalanan agar berhati-hati di jalan, jangan lupa membawa kelengkapan kendaraan dan mengecek kesiapan dari kendaraan yang digunakan pada saat kegiatan libur panjang. Kemudian yang terakhir, untuk menyimpan atau memarkirkan kendaraannya, saya berharap untuk masyarakat lebih berhati-hati. Jangan sampai kendaraannya bisa menjadi sasaran dari pelaku-pelaku kejahatan untuk dicuri. Terima kasih Pak Kapolres.